Ada 3 hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita semua. Alasan mengapa orang Kristen harus bersuka cita. 1. Lukas 10 ayat 20. Akan tetapi janganlah bersuka cita karena roh-roh itu tunduk kepadamu. Melainkan bersukacitalah karena apa? Namamu tertulis di sorga. Ini alasan utama mengapa orang Kristen harus bersuka cita dalam segala keadaan. Nama saudara tercatat di surga. Dan itu enggak main-main loh saudara. Bukan karena kita keturunan orang tua kita orang Kristen, nenek moyang kita orang Kristen, bukan seperti itu. Tetapi memang kasih Tuhan menghampiri saudara, anugerah Tuhan memilih saudara. Kalau kita mengerti bahwa nama saya, nama saudara tercatat di surga, sukacitamu enggak akan pernah hilang. Apapun yang terjadi. Kok yakin benar Pak masuk surga Pak? Saudara yakin enggak masuk surga? Kenapa yakin? Karena yang ngomong adalah yang punya surga. Yesus berkata apa? Tidak seorang pun yang sampai kepada surga, kepada Bapa, kecuali melalui aku. Siapa yang ngomong? Yesus. Yesus itu siapa? Yang punya surga. Bapa. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kalau yang ngomong orang yang belum pernah ke surga, nggak tahu tentang surga, modelnya surga seperti apa, saudara, jangan percaya. Tetapi ketika yang berbicara adalah yang punya surga, mengapa kita tidak mau percaya? Saya percaya penuh. Saya dipanggil Tuhan, kapanpun saya percaya. Nama saya sudah tercatat di surga, demikian juga saudara. Itu yang membuat kita senantiasa bersukacita dan tidak pernah hilang harap dan sukacita kita. Surga bukan karena perbuatan baik manusia. Kalau manusia diukur dengan perbuatan baik, ada yang masuk surga di sini? Saya mau sampaikan, satu pun pasti nggak ada. Termasuk yang bicara ini, nggak akan. Kalau diukur dengan perbuatan baik. Seberapa besar sih kebaikan manusia, saudara? Dia turun, dia yang adalah Yahweh Bapa Sang Pemilik surga. Turun ke dunia, menjadi manusia, disalibkan di atas Golgota. Mati bagi saya dan saudara. Dan setiap yang percaya mendapatkan anugerah keselamatan. Firman Tuhan katakan, bukan kamu yang memilih, tetapi aku yang sudah memilih kamu, kata Tuhan. Kita dipilih bukan karena perbuatan baik saudara. Kita dipilih bukan karena kita hebat, bukan. Semata-mata adalah murni adalah karena kasih Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Efesus 2 ayat yang ke-8. Bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Bukan karena usaha, tetapi itu adalah apa? Pemberian. Itu bukan karena perbuatan, sehingga tidak seorang pun dapat memegahkan diri. Mengapa orang Kristen bersuka cita? Yang pertama, karena namanya tercatat di surga. Yang kedua, mengapa bersuka cita? Karena Yesus selalu beserta. Roma 14 ayat yang ke-17. Karena kerajaan Elohim bukanlah tentang makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran dan damai sejahtera dan sukacita dalam Roh Kudus. Baca juga ayat Kisah 13 ayat 52. Para murid itu dipenuhi dengan sukacita oleh Roh Kudus. Ketika Yesus naik ke surga, dia tidak meninggalkan kita sendiri. Dia berkata, aku memberikan Roh Kudus kepadamu untuk menyertai kamu. Dan Roh Kudus itu adalah pribadinya Yesus. Itu ada dalam hidup saudara, ada di dalam diri saya. Tadi saya sampaikan juga bahwa ketika engkau punya Yesus, engkau punya sukacita. Mengapa orang Kristen harus sukacita? Karena Yesus selalu beserta di dalam kuasa Roh Kudus. Inilah kunci sukacita dan kemenangan dan keberhasilan. Ingat kisah Yusuf bukan? Baca ayatnya di dalam Kejadian 39, ayat yang kedua dan 3. Yahweh menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang sukses dan ia berada di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tuannya melihat bahwa Yusuf disertai Yahweh dan Yahweh membuat sukses segala yang ia kerjakan. Kuncinya apa? Penyertaan Tuhan. Dan Yesus berkata, keselamatan datang dari mana? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Dan Yesus adalah Yahweh yang menjelma menjadi manusia. Yahweh yang menyertai Yusuf. Yesus yang menyertai saudara dan itu adalah sumber sukacitamu. Jadi tadi saya katakan bahwa kekayaan materi bukanlah alasan untuk senantiasa kita bersuka cita. Bukan apa yang kau punya, tetapi siapa yang kau punya. Saudara, masalah boleh ada.
persoalan boleh terjadi. Yang penting adalah Tuhan Yesus selalu beserta kita. Janganlah kita terlalu berlebihan merespon masalah kehidupan kita. Ketika misalnya tempatmu usaha, tempatmu bekerja, perusahaannya tutup, engkau harus kehilangan pekerjaan. Apa yang kau rasakan? Hilang sukacita? Jangan, saudara. Tetapi biarlah engkau berkata, Tuhan, pasti engkau sudah mempersiapkan pekerjaan yang jauh lebih baik untukku. 2 poin. Mengapa orang Kristen selalu bersukacita? Namanya tercatat di surga. 2, karena Yesus selalu beserta. Yang ketiga, mengapa bersukacita? Karena sukacita menjadikanku sehat dan awet muda. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang menyembuhkan. Tetapi semangat yang patah membuat tulang-tulang menjadi kering. Ini firman. Dan firman ini sudah banyak diadopsi oleh banyak kalangan, termasuk orang-orang di luar Tuhan. Sukacita, nanti kamu sembuh. Sukacita, kamu bahagia. Karena hati yang gembira adalah apa? Obat yang menyembuhkan. Seperti kita ketahui bersama bahwa dewasa ini sudah menjadi rahasia umum sih saudara, bahwa orang-orang berusia tertentu pengen tampil menjadi lebih muda. Dengan berbagai cara. Yang keriput-keriput, kemudian disetrika, dioperasi plastik, ditarik benang, saudara. Tujuannya apa? Supaya awet muda, kelihatan tetap cantik, kelihatan lebih tetap mulus. Ada kiat jitu untuk saudara menjadi awet muda, yaitu apa? Sukacita. Mau tahu ayatnya? Mazmur 103 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Mazmur Daud. Pujilah Yahweh, hai jiwaku. Dan segenap hatinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Yahweh, hai jiwaku, dan jangan melupakan segala kebaikannya. Dia yang telah memberikan pengampunan atas segala kesalahanmu, dan yang telah memberikan kesembuhan atas segala penyakitmu. Dia yang telah menebus hidupmu dari kebinasaan, dan yang telah memahkotai engkau dengan kasih setia dan belas kasihan. 5, dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Masa mudamu diperbaharui seperti Raja Wali. Jadi ternyata kunci utama untuk seseorang menjadi sehat dan awet muda itu adalah yaitu bersukacita. Bagaimana aku dapat bersukacita, Pak? Sementara pergumulan masalah datang bertubi seperti tidak pernah henti. Pandang saja kepada Yesus. Dia penolong, dia adalah sumber sukacita. Bukankah firman Tuhan berkata, orang-orang yang berharap kepadanya tidak akan pernah dikecewakan, bukan? Orang-orang di luar Tuhan yang tidak mengerti tentang kebenaran menjadi jatuh dan lelah dan lesu. Tetapi saudara dan saya, orang-orang yang mengerti kebenaran, berharap kepada Tuhan, tidak kehilangan sukacita. Diperbaharuilah kekuatanmu. 3 poin yang Tuhan sampaikan pada saudara, kepada kita semua tentang joy, tentang sukacita. Mengapa orang Kristen, orang percaya sukacita? 3A, karena nama saya tercatat di surga. Yang kedua, karena Yesus selalu beserta. Dan yang terakhir adalah sukacita membawa sehat dan awet muda. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Terima kasih telah menyaksikan kebenaran firman Tuhan hari ini bersama kami. Saudara dapat mendukung pelayanan Pastor Yusak Hadi Siswantoro Ministry melalui nomor rekening berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau,
sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kami menyembah-Mu, sebab Engkau baik. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan, pemeliharaanmu, pembelaanmu, pertolonganmu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.